video kali ini saya masih membahas dari live IG saya yang sebelumnya. Ternyata setelah saya rilis video tentang brand creator book saya, udah ada beberapa orang yang mulai dari join Content Heroes Tribe saya. Sekarang masih gratis kayaknya ya. Bisa langsung teman-teman cek. Bisa langsung join di sana kalau memang masih gratis. Habis itu ada yang tanya-tanya saya, kapan produk ini rilis, terus harganya berapa. Nah, ketika hal tersebut muncul, akhirnya saya buat video ini. Saya mau kasih tahu ke teman-teman beberapa aktivitas yang mungkin sering banget dilakuin oleh content creator dan para pebisnis secara online. Oke, pebisnis secara online, mereka mesti membutuhkan yang namanya konten agar produk yang mereka ingin jual itu bisa diterima ataupun audiens itu bisa tahu kalau toko itu menjual produk tersebut. Caranya dengan membuat sebuah konten. Konten di sini berbagai macam format dan tipenya. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang teks. Terus formatnya ada yang dan lain sebagainya. Tinggal disesuaikan target marketnya ini seperti apa. Habis itu, kalau content creator ini juga sama, namanya juga adalah content creator, si pembuat konten. Jadi aktivitas sehari-hari mereka ya bikin konten, riset konten, optimasi konten, caranya ngeramein konten itu seperti apa, terus caranya bikin konten yang boom itu kayak apa, kayak gitu ya. Nah, melihat peluang tersebut, brand creator book ada di tengah-tengahnya. Oke, mengatasi problem ketika si pebisnis online ini ingin meningkatkan omset bisnisnya, tapi terkendala budget iklan, ingin mendapatkan traffic lebih besar dari sebelumnya, ingin toko online-nya itu rame, tapi budget iklan masih terbatas. Di sisi lain, content creator nggak mau mengandalkan pendapatan dari Google AdSense dan YouTube AdSense saja. Nah, brand creator book hadir di tengah-tengahnya sebagai jembatan antara pebisnis dan content creator. Kalau misalnya pebisnis online ini bisa memiliki traffic kolam sendiri, mereka bisa menghemat budget iklan mereka seminim mungkin. Bahkan nggak perlu budget iklan, mereka sudah bisa promosi, mendapatkan penjualan dari sana. Begitu juga dengan content creator, ketika mereka bisa membangun bisnis online-nya sendiri, mereka nggak terpaku mendapatkan penghasilan dari Google AdSense aja. Oke? Nah, itulah goals utama dari brand creator book, di mana buku ini bukan seperti notebook biasa, bukan seperti buku catatan biasa. Karena buku ini bisa dibilang buku perencanaan, planner book, tapi lebih spesifik. Memang yang kita desain secara khusus buat teman-teman semua, agar problem yang teman-teman alami ini, yang pertama, ingin ningkatin omset bisnis secara online. Yang kedua, problemnya gak punya budget iklan tapi ingin tokonya rame. Yang ketiga, si content creator gak mau dapetin penghasilan, gak mau ngandelin dari Google AdSense aja, ingin dapetin dari bisnisnya. Nah, kunci dari 3 problem ini bisa diselesaikan dengan brand creator book. Karena di sini salah satu benefitnya yang nggak ada di buku notebook lainnya, nggak ada di planner book lainnya, adalah framework atau bisa disebut strategi, pola berpikir, formula, rumus yang dimana rumus ini memang dibuat khusus buat si pebisnis online dan content creator. Oke, memang problem ini memang benefit ini, strategi ini memang dibuat buat kalian semua. Yang nonton video ini pasti di antara teman-teman semua udah mulai niatan nih mau jadi content creator atau mau jadi pebisnis online, atau bahkan mau jadi dua-duanya, menjadi seorang content creator planner. Maka brand creator book ini adalah solusi buat teman-teman semua. Di live IG sebelumnya, saya sudah menjelaskan seberapa besar potensi ketika kita bisa membuat konten yang benar-benar dibutuhkan oleh target market kita. Oke? Karena target dari kita adalah menghasilkan paling enggak itu dalam waktu 6 bulan, teman-teman sudah bisa dapetin penghasilan 1 juta pertama mungkin, ataupun 1 juta per konten dari hasil
ketika teman-teman berhasil menerapkan strategi dan berhasil memenuhi panduan yang ada di Brand Creator Book. Jadi Brand Creator Book ini adalah, dari namanya sudah kelihatan, Brand Creator Book. Buku ini melambangkan atau mencerminkan si otak dari kreatornya. Jadi buku ini khusus memang untuk dibuat menuangkan ide kreatif, mendokumentasikan sebuah ide-ide kreatif atau ide bisnis, peluang ini, peluang itu, pokoknya berhubungan dengan kreator tersebut. Jadi kita memudahkan si kinerja otak kita agar kita kadang sering lupa ya, ketika ingat sesuatu, ketika punya ide baru, kita mungkin nyatetnya di HP atau kita ntar aja dicatatnya. Tapi kadang kita lupa akan hal itu. Yang namanya ide itu didokumentasikan, bukan dicari ataupun dipaksa keluar waktu kita butuhkan. Kadang saya terutama ya, beberapa waktu yang lalu juga sering ngalamin ketika saya butuh ide, saya paksa keluar ide kreatif itu, suruh muncul, kok nggak keluar-keluar. Ternyata memang ide itu kadang kalau dipaksa malah nggak maksimal hasilnya. Nah di sini teman-teman akan dapetin cara berpikirnya, cara pandangnya, strateginya gimana sih kita bisa disiplin nulis ide setiap harinya, dapetin konten-konten yang memang relevan dengan target market kita, dan ketika konten ini kita rilis ke publik dan kita goals kita adalah penjualan dari sana, maka penjualan akan datang kepada kita kalau teman-teman berhasil menerapkan strategi ini. Terus kalau yang tanya harganya sudah saya jelaskan. Ketika mendapatkan potensi ya, saya nggak mau buku ini sama dengan buku lainnya. Oke, Brand Creator Book, bukan planner book biasa. Karena spesial untuk mendapatkan karena potensi yang dihasilkan itu nggak cuma 100.000, 200.000, jutaan teman-teman, minimal 1 juta per konten. Misalnya di dalam buku planner book ini ada lembaran kosong buat teman-teman nulis konten-konten setiap harinya. Misalnya ada 100 halaman. Maka misalnya dari 100 halaman itu 10 aja yang ngasilin 1 juta per konten. Udah dapat 10 juta. Dari harganya berapa sih emang? Nggak sampai 200.000 teman-teman. Beneran nggak sampai 200.000. Kenapa saya patok harga dari 200.000? Soalnya potensinya sebesar itu. Karena kita juga melihat potensi ini ya. Oke, saya kasih tahu seberapa besar sih pengguna e-commerce di Indonesia dalam waktu beberapa tahun terakhir. Oke, dari data yang saya punya ini, di tahun 2017, ntar saya tampilkan di layar ya. Di tahun 2017, ada sekitar 70 juta masyarakat Indonesia yang sudah melek akan teknologi belanja online atau penggunaan e-commerce di tahun 2017. Sekarang 2021, kita lihat di sini sudah menunjukkan angka 148,5 juta masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan e-commerce. Itu artinya apa? Ini adalah peluang besar yang dimana setiap tahun grafiknya selalu naik. Jadi ketika orang ingin belanja online, setiap tahunnya ini ada peningkatan dari setiap tahunnya. Nah, prediksi di tahun 2024 ada masyarakat Indonesia sekitar 189,6 juta itu sudah menggunakan e-commerce sebagai layanan ataupun sebagai aktivitas mereka untuk belanja secara online. Itu artinya ketika teman-teman membangun bisnis secara online, potensinya akan sangat besar sekali. Lebih dari separuh masyarakat Indonesia yang saat ini sekitar 270 juta jiwa itu sudah mulai melek akan teknologi penggunaan belanja secara online. Masa nggak bisa sih teman-teman, misalnya dapat 10 aja, 10 orang yang beli produk teman-teman udah dapetin 10 juta. Misalnya produknya adalah harganya 100 ribuan. Kalau misalnya produknya produk yang jutaan, perlu dapetin 10 orang bisa dapat 10 juta. Oke. Sekarang ini adalah prediksi di tahun 2017 sampai 2024. Sekarang 2021 prediksinya 148,5 juta pengguna e-commerce di Indonesia. Sekarang kita cek hari ini.
data hari ini pengguna e-commerce Indonesia 2021 ada berapa orang. Nah, di tahun 2020 kemarin total populasi masyarakat Indonesia sekitar 272 juta jiwa. Pengguna smartphone yang memiliki akses internet dengan lancar ada sekitar smartphone yang memiliki koneksi ada sekitar 338,2 juta. Itu artinya setiap orang ataupun ada beberapa orang itu yang memiliki gadget lebih. Jadi ada jumlah yang lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Pengguna internet Indonesia saat ini di tahun 2020 kemarin itu ya 175,4 juta. Dari prediksi, nah ini untuk pengguna sosial media aktif ada sekitar 160 juta pengguna ataupun user account sosial media di tahun 2020. Padahal waktu work from home, waktu ada corona. Sedangkan prediksinya di tahun 2021 pengguna e-commerce ataupun orang belanja secara online, penggunaan sosial media ini dijadikan sebagai sarana untuk belanja secara online adalah 148,5. Sedangkan data dari tahun 2020 menunjukkan ada sekitar lebih dari 150 juta sudahan. Itu artinya orang sudah melek akan pembelian atau belanja secara online. Ketika target market teman-teman itu rentan usia adalah 16 sampai 64 tahun. Ini adalah sarana yang tepat dan waktu yang tepat buat teman-teman bikin bisnis secara online. Oke, informasi lebih lengkap akan saya bagikan di sosial media saya dan di komunitas Content Heroes. Kalau sekarang masih gratis dan seatnya masih kosong, teman-teman bisa langsung join dan nantikan informasi lebih lanjut. Dan pastinya akan ada gift spesial buat teman-teman yang sudah join di dalam komunitas tersebut. Kalau masih gratis ya buruan join sekarang. Pokoknya nggak mau tahu, harus join sekarang kalau masih gratis. Nantikan teman-teman akan dapat apa, value lebih apa yang nggak akan ada di luar komunitas yang saya buat. Nah, sampai jumpa di lain video. Saya Agung Adimah dan bye.